Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, hari ini kita akan belajar lagi materi tentang termokimia. Ini penjelasan singkat saja tentang termokimia. Jadi Anda nanti lebih banyak belajar secara mandiri tentang bagaimana cara menentukan entalpi di dalam suatu reaksi. Perhatikan penjelasan berikut ini. Jumpa kembali para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membicarakan tentang termokimia, ya. Ada beberapa kompetensi yang harus kita kuasai, yaitu tentang bagaimana sih perubahan energi dalam reaksi kimia dan cara pengukurannya. Kemudian kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah Anda bisa mendeskripsikan perubahan entalpi suatu reaksi, baik itu reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Kemudian setelah mendeskripsikan, Anda harus bisa menghitungnya atau menentukan delta reaksi berdasarkan 3, yaitu percobaan, hukum Hess, dan perubahan entalpi pembuatan standar. Dan ada juga nanti dengan data energi ikatan. Dengan asas kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang disebut dengan hukum kekekalan energi atau yang sering disebut dengan hukum pertama termodinamika. Jadi energi pada intinya tidak hilang tapi berubah bentuk. Kemudian dalam termokimia dikenal adanya sistem dan lingkungan. Sistem adalah yang bereaksi, kemudian di luar sistem itu disebut dengan lingkungan, seperti termometer, wadah, udara sekitar, itu adalah lingkungan. Kemudian sistem adalah yang bereaksi di sini. Kemudian sistem dibedakan menjadi 3, ada sistem terbuka, ya, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Sebagai contoh, mana sistem yang terbuka? Ya, ini sistem terbuka. Karena apa? Energi dengan zatnya atau materialnya bisa berpindah karena tidak tertutup. Kemudian ini ada sistem tertutup. Ya, ini sistem tertutup karena energi masih berpindah, tetapi materialnya atau partikelnya tidak berpindah ke lingkungan. Kemudian yang terakhir ini adalah sistem terisolasi. Ya. Sistem terisolasi artinya bahwa materi maupun energinya tidak dapat berpindah. Ya. Kemudian energi ini bisa berupa kalor, ya, atau bentuk energi yang lainnya, yang disebut dengan W atau kerja. Ya, sekarang bagaimana pemberian atau untuk menentukan bahwa sistem itu berpindah, kalornya itu berpindah dari sistem ke lingkungan atau ke lingkungan ke sistem, itu kita untuk mempermudah ada tandanya, ya. Kalau tandanya positif itu artinya sistem menerima kalor, ya. Sistem yang bereaksi itu masuk, itu berarti tandanya positif. Ini yang dikenal dengan reaksi endoterm, ya. Kemudian kalau sistemnya membebaskan kalor itu artinya tandanya negatif, ya. Jadi kita fokusnya pada sistem. Kalau sistem itu menerima kalor, maka dia positif, ya. Tapi kalau sistemnya mengeluarkan atau membebaskan kalor, dia negatif, harga Q-nya. Kemudian kalau sistem itu melakukan kerja, ya, atau membebaskan kalor, itu juga bertanda negatif. Kalau sistem menerima kerja itu bertanda positif untuk W-nya, ya. Jadi kalau Q-nya itu positif, maka sistemnya bekerja atau menerima kalor. Kemudian kalau W-nya positif, berarti sistemnya menerima kerja. Itu tanda untuk kalori dan kerja di dalam termokimia. Ya. Kemudian kita kenal adanya energi dalam, yaitu energi yang ada di dalam sistem tersebut, di mana energi dalam perubahannya adalah energi dalam produk dikurang energi reaksi atau pereaktan. Jadi untuk reaksi pada tekanan tetap, harga Q reaksinya itu sama dengan entalpinya atau perubahan entalpi. Sedangkan pada volume tetap,
ketika pada volume tetap, maka Q reaksinya sama dengan E-nya saja. Ya. Ya, ini gambaran tentang reaksi eksoterm dan endoterm ya. Untuk memudahkan kita langsung pada sistemnya saja. Lihat pada sistemnya di sini. Sistem kalau dia keluar kalornya maka dia bertanda negatif atau entalpinya berapa? Melakukan kerja ya, entalpi reaksinya melakukan kerja, maka delta H-nya itu bernilai negatif. Sedangkan pada reaksi endoterm delta H-nya bernilai positif. Maaf ini salah ketik ya. Jadi kalau sistemnya itu mengeluarkan kalor maka dia exo berarti exit atau keluar. Kalau sistemnya menerima kalor berarti in atau endoterm berarti kalornya masuk ke dalam sistem. Nah, gambaran lain untuk reaksi endoterm dan eksoterm. Kalau reaksi endoterm ketika dalam awal itu lebih produknya itu lebih tinggi daripada reaktan, itu menandakan bahwa deltanya positif ya. Di mula-mula kemudian dinaikkan energi mula-mula atau R reaksi, kemudian dibandingkan dengan energi produk itu lebih besar produknya ya, maka disebut reaksi endoterm. Ini acuannya adalah sistemnya ya. Jika pada reaksi tersebut produknya itu lebih dikurangi dengan reaktan itu lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka disebut dengan reaksi eksoterm ya. Jadi acuannya di sini kalau produk dikurangi reaktan lebih besar reaktan, maka ini adalah reaksi eksoterm. Kalau ini produk dikurangi reaktan lebih besar produk, maka reaksi endoterm. Nah, dalam termokimia ada yang namanya persamaan termokimia, yaitu untuk memudahkan kita mensimbolisasikan suatu peristiwa, itu namanya persamaan termokimia. Sebagai contoh, syarat dari suatu persamaan termokimia kita harus ada yang namanya reaksinya, kemudian juga ada entalpinya ya. Jadi itu namanya persamaan termokimia. Kalau dulu persamaan reaksi biasa mungkin hanya reaksi, fase, koefisien. Tapi kalau persamaan termokimia di sini kita melibatkan adanya entalpinya ya. Kita lihat di sini. Contohnya ini pada pembentukan 1 mol air. Pembentukan kalau dibentuk berarti dia di sebelah kanan. Dari berarti penyusunnya adalah gas hidrogen dengan gas oksigen, berarti hidrogen dengan oksigen. Dibebaskan kalor 256 kJ, berarti delta H-nya sama dengan minus karena dia dibebaskan ya. Kalau dibebaskan berarti delta H sama dengan minus 256 kJ. Sehingga dibuat reaksi H2O. Ingat reaksi harus sebelah kanan dengan sebelah kiri harus sama. Kemudian di sini kita lihat bahwa atau bisa digunakan koefisiennya dikalikan 2 semua. Akibatnya ini H2 menjadi 2H2, O2 menjadi setengah O2 menjadi O2, kemudian H2O menjadi 2H2O. Kita lihat di sini bahwa entalpi ketika koefisiennya dikalikan 2, maka entalpinya juga harus dikalikan 2. Misalnya di sini minus 286 dikalikan 2, ya koefisien dikalikan 2, maka sama dengan minus 572 kJ. Ya, jika koefisien reaksi dikalikan 2, maka delta H reaksi juga harus dikalikan 2. Ya. Ya. Kemudian kita kenal adanya entalpi molar. Kenapa disebut dengan molar? Karena reaksinya harus dalam 1 mol. Ya, itu namanya entalpi molar. Ada bermacam-macam entalpi molar. Ya, ada yang namanya entalpi molar dinyatakan dengan
standar ya, bahwa entalpi molar adalah entalpi standar. Standarnya berapa untuk per 1 mol ya. Perubahan entalpi reaksi yang pada kadar standar ini disebut dengan entalpi molar ya. Bisa dalam bentuk reaksi pembentukan maupun penguraian dan pembakaran. Ini entalpi molar ya. Kita mulai dari entalpi molar yang pertama, entalpi pembentukan, yaitu perubahan entalpi pada 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya. Berarti yang 1 mol ini adalah unsur yang dibentuk, misalnya pembentukan H2O. H2O ini harus 1 molar. Ya, kemudian entalpi peruraian ini kebalikan dari entalpi standar. Kemudian entalpi pembakaran ini harus menyertakan gas O2 sebagai reaksi pembakaran. Ya. Penentuan entalpi reaksi ada bermacam-macam. Yang pertama dengan kalorimetri, ini secara langsung, yaitu dengan Q sama dengan MC ΔT. Biasanya di SMP kalian kenal dengan Q sama dengan mecat, Q mecat ya. Kemudian bisa juga hukum Hess ya. Hukum Hess ini merangkai suatu reaksi, nanti hasil kesimpulan reaksinya itu sama. Ya, misalnya dengan cara secara langsung C plus O2 menjadi CO2, deltanya minus 394. Ini ternyata bisa diperoleh dengan cara merangkai reaksi melalui CO dulu, kemudian CO direaksikan lagi dengan O2 jadi CO2. Di kanan dengan kiri kalau sama bisa dicoret ya. CO dicoret, CO dicoret, kemudian ini setengah O2 dengan setengah 2 bisa digabung jadi O2 ya. Kemudian yang masih sisa C dengan CO2. Ternyata hasilnya adalah sama dengan yang di atas. Ya, itu untuk yang kedua. Yang ketiga dengan cara tabel entalpi pembentukan, yaitu produk dikurangi reaktan. Masih ingat ya, produk adalah yang sebelah kanan. Di sini produk sebelah kanan, ya berarti dikurangi dengan reaktan yang sebelah kiri. Delta F produk siapa di sini? CO2 dan H2O. Tinggal dikalikan koefisiennya. Kemudian dikurangi dengan reaktannya. Reaktan yang di sini CH4 dan O2. Ya. Kemudian cara terakhir yaitu dengan cara energi ikatan. Jadi kita mengukur delta H dengan cara delta H ikatan yang diputus dikurangi delta H yang untuk pembentukan. Yang putus berarti yang di mana, yang di produk atau yang di reaktan ya, pemutusan ya. Yang kita ingat bahwa yang pemutusan adalah pada waktu terjadi reaksi ya, ini pada sisi reaksi ini terjadi pemutusan ikatan ya. Setelah diputus-putus kemudian dirangkai kembali pada pembentukan ikatan di produk. Jadi untuk melihat lebih jelas bahwa di reaktan terjadi pemutusan ikatan, di produk terjadi pembentukan ikatan, kita buat rumus Lewisnya. CH4 berarti CH, 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 kemudian O2, 2O2, kemudian di sini CO, 2H2O dan seterusnya. Kemudian berdasarkan tabelnya kita masukkan ke sini, maka ketemu delta H sama dengan ini untuk pemutusannya. Kemudian ini untuk pembentukannya. Setelah itu, setelah ketemu kita kurangi saja. Ya. Ini ada beberapa energi bahan bakar, ya energi bahan bakar ada gas alam dan seterusnya. Nilai kalorinya, ya bensin 48, hidrogen 142. Ini beberapa energi bahan. Ternyata dalam zat organik CH dan O ini banyak sekali terkandung nilai kalori. Berarti kalau Anda makan nasi itu banyak kalorinya ya, karena dia komposisinya ada CH dan O. Oke, demikian untuk penjelasan.